makanan dimasukkan ke mulut. Di dalam mulut, makanan akan diproses secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik artinya proses mengubah makanan yang ukurannya besar menjadi lebih kecil dengan dibantu alat-alat pencernaan. Sedangkan secara kimiawi artinya proses pencernaannya dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Setelah dimasukkan ke dalam mulut, makanan dimasukkan ke dalam kerongkongan. Setelah dicerna baik secara mekanik maupun kimiawi di dalam mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Jalan yang dilalui makanan tersebut adalah paling atau tekak. Di kerongkongan, makanan tidak dicerna, namun makanan akan mengalami gerakan kristalik, yaitu gerakan terjadi pada otot-otot saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang, sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Di dalam kerongkongan yang panjangnya 20 cm ini, makanan akan bergerak hanya dalam waktu 6 detik. Selanjutnya sudah masuk ke lambung. Kamu bisa membayangkan sendiri makanan yang kita makan beraneka ragam saat kita kunyah di mulut hanya butuh waktu 6 detik untuk dapat masuk ke lambung. Selanjutnya masuk ke lambung. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini, makanan akan dicerna lagi. Makanan disimpan di dalam lambung selama 2-5 jam. Selama makanan berada di dalam lambung tersebut, makanan akan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah lambung. Proses pencampuran tersebut dipengaruhi oleh gerak bergelombang di sepanjang lambung setiap 15-25 detik. Makanan dicerna oleh otot lambung dan enzim, sehingga makanan menjadi kim atau cim. Otot pirolus yang membentuk lep akan mengatur keluarnya kim sedikit demi sedikit dari lambung ke duodenum. Setelah dari lambung, makanan akan menuju usus halus. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Ketika sphincter pylorus membuka sime, dari lambung masuk ke usus halus. Sesampainya sime di usus halus, tahap pencernaan yang berikutnya sedang dimulai. Ketika sime bergerak ke duodenum, asam di dalamnya dinetralisir oleh sereksi dinding duodenum, juga oleh getah pankreas dan hati. Getah pankreas melanjutkan proses pemecahan protein yang dimulai di lambung dan menguraikan karbohidrat. Sementara itu, sereksi di hati disebut empedu. Bahan ini dibuat dari garam dan pigmen yang berperan penting dalam pencernaan lemak. Dari usus 12 jari, sime bergerak ke usus kosong dan usus penyerapan didorong oleh kontraksi peristaltik sepanjang perjalanannya. Sereksi dan enzim terus menghancurkan sime menjadi molekul-molekul kecil yang siap masuk ke dalam aliran darah. Proses penyerapan dimulai pada bagian trakis usus halus atau di usus penyerapan. Molekul-molekul yang sangat kecil melewati dinding pilus yang tipis dan diedarkan oleh darah menuju ke hati. Setelah dari usus halus, makanan menuju ke usus besar. Setelah dari usus halus, makanan akan masuk ke usus besar. Makanan yang masuk ke usus besar ini merupakan makanan sisa penyerapan dari usus halus, tetapi karena kandungan air masih cukup tinggi sehingga usus besar masih harus menyerap bagian pula. Sebaliknya, apabila kandungan air pada sisa makanan sedikit, maka usus besar akan menambahkan air penyerapan atau penambahan air oleh usus besar. Ini berbentuk agar feses dalam keadaan tidak cair ataupun tidak padat. Pembentukan feses di usus besar ini dibentuk oleh bakteri Escherichia coli langsung menuju anus. Anus adalah lubang akhir dari bagian saluran pencernaan yang mendekati bagian luar tubuh. Yang dibantu oleh otot
sphincter untuk mengontrol keluarnya feses dari anus.